Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih bersama-sama di sini untuk belajar dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, mana ketua kelas? Ya, pada ketua kelas, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Baik, sekalian, sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran dari sekalian pada pembelajaran kali ini. Baik, yang pertama Agung, Iya, Pak. Aldi Alwarisi, Iya, Pak. Amelia, Dwi Kelvin, Iya, Pak. Firman, Iya, Pak. Fitriani, Deyana, Iya, Pak. Gio Subatia, Hadir, Pak. Jelita, Mutmainah, Nur Ain, Ri Rahyati, Rafi, Iya, Pak. Revalina, Rika, Iya, Pak. Rizky Hamidi, Iya, Pak. Sastrina, Siska Uzai, Siti Nur Sakina. Ya. Baik, di hari ini hadir semua ya, 20 orang. Tidak ada yang sakit toh? Ya. Hari ini sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah kita akan mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk hari ini pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tentang pertambangan. Nah, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana itu sebenarnya itu pertambangan, atau mungkin ada yang informasi atau yang tidak diketahui tentang apa itu pertambangan dikaitkan dengan kehidupan kita sehari. Mungkin adik-adik pernah lihat, pernah dengar, atau pernah melakukan kegiatan pertambangan ataupun kegiatan pertambangan yang mungkin pernah adik-adik lakukan yang tanpa dengan sengaja bahwa itu adalah kegiatan dari pertambangan. Nah, jadi kira-kira dari adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu pertambangan, atau ada yang bisa gambarkan tentang pertambangan itu seperti apa? Nah, silakan, kalau adik-adik ada. Dan silakan, Amelia. Apa itu pertambangan? Baik, pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai secara ekonomis di dalam kulit bumi. Terus, bicara. Yang lain ada? Coba. Laki-laki mungkin. Silakan. Kevin. Ya, coba. Pertambangan adalah suatu proses industri batubara yang akan dikembangkan dalam negeri untuk diproses dalam bahan-bahan. Ya, oke. Oke, tadi sudah ada dua tadi jawaban yang dikemukakan oleh teman-teman sekalian atau teman-temannya kamu tentang pertambangan. Yang pertama, ada media bahwa pertambangan itu adalah endapan yang dihasilkan oleh kulit bumi untuk dijadikan bahan pertambangan. Kemudian yang kedua ada yang lain adalah proses di mana mengelola bahan galian, misalnya batubara itu untuk dipergunakan dalam
kehidupan. Oke, baik. Adapun untuk kegiatan pembelajaran kita pada kali ini itu dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yang dimana itu kita akan menganalisis sebaran pengelolaan sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Untuk tujuan kita pada hari ini adalah diharapkan pada kesempatan ini atau pada kesempatan dapat menganalisis sebaran pertambangan yang ada di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan penjelasan berikut tentang pengelolaan sumber daya alam atau pengelolaan sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Baik, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Ya, ada kompetensi inti yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Indonesia, kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kemudian memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual dan konseptual, kemudian mengolah, mengenal dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri. Yang berikut, ya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis sebaran sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Nah, jadi kegiatannya kita akan menganalisis apa-apa sumber daya alam pertambangan yang ada di Indonesia. Nah, dan mungkin kita di Wall atau di Sulawesi Tengah ini kita tidak tahu ada atau tidak. Nanti akan kita pelajari sama-sama tentang pertambangan yang ada di Indonesia, mungkin khususnya kita yang ada di Kabupaten Wall. Nah, mungkin kalau kita pikirkan pertambangan itu atau pertambangan cuma ada di luar dari kita di sini, ataupun di luar negeri atau di luar dari kita Wall. Nah, ternyata mungkin bahwa kita di Wall ini ada juga. Oke. Nah, pertama itu pengertian sumber daya. Apa itu sumber daya? Nah, sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya bisa berupa fisik, non fisik. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 disebutkan bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Klasifikasi sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya itu ada beberapa klasifikasi mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan pembentukannya dan sifat kelestariannya, ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, kemudian ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, kemudian sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang pertama ada sumber daya alam non hayati tadi, kemudian sumber daya alam hayati, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Baik, sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah bahan baku yang bermanfaat yang bisa dihasilkan dari bumi. Sumber daya alam terbentuk secara alami, artinya bahwa manusia itu tidak dapat menciptakan sumber daya alam. Manusia hanya bisa mengganti dan memodifikasi sumber daya alam. Kemudian ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, apa semua itu? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis. Artinya bahwa sumber daya alam ini dapat tergantikan oleh sumber daya alam yang lain. Contoh, udara, apalagi angin, tenaga air, tanah, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan.
Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau tadi dapat diperbarui, yang sekarang ini adalah yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan lama-kelamaan habis dan tidak dapat dihasilkan lagi sendiri oleh manusia. Contoh yang tadi ada tadi yang disebutkan tentang mineral tadi, yang menjawab tadi tentang pertambangan. Ada logam, kemudian mineral penghasil energi, timah, besi, bauksit, batu bara, dan minyak bumi. Sumber daya alam non hayati. Nah, sumber daya alam ini berupa benda-benda mati di lingkungan alam fisiknya atau di lingkungannya kita. Yang pertama ada contohnya tanah, air, apalagi batuan dan mineral. Sumber daya alam non hayati ini dapat diperbarui dan juga tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah sumber daya alam non hayati yang tidak dapat diperbarui adalah mineral. Baik, kita lanjut ke berikutnya tentang sumber daya alam hayati. Nah, dalam sumber daya alam hayati ini berupa atau berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya tumbuh-tumbuhan disebut dengan sumber daya. Kalau tumbuh-tumbuhan sumber daya apa ya? Mati. Nah, kalau sedangkan sumber daya alam hewani disebut dengan sumber daya mati. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi sumber daya manusia. Ternyata kita juga itu punya yang namanya sumber daya atau sumber daya manusia. Nah, adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia atau dalam dirinya kita untuk mewujudkan perannya sebagai apa bisa disebut? Sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola diri sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dan yang seimbang dan berkelanjutan. Nah, jadi ternyata kita itu atau di dirinya kita itu termasuk dalam sumber daya. Artinya yang namanya adalah sumber daya manusia. Oke, berikut sumber daya buatan. Nah, ternyata ada juga yang namanya sumber daya buatan, ya kan? Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Contohnya adalah hutan buatan, waduk, dan lain-lain. Nah, di mana pemanfaatan sumber daya buatan ini mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Nah, jadi sumber daya alam buatan kita ini bisa menjaga keseimbangan ekosistem di mana mungkin ada ekosistem lain yang ada dalam suatu wilayah itu tidak seimbang lagi dengan adanya sumber daya alam buatan ini dapat terpenuhi apa yang tidak ada dalam suatu ekosistem. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana proses terjadinya sumber daya alam pertambangan atau sumber daya alam tambang itu? Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Nah, ini tadi penjelasan yang disebutkan sama Nur Ain dengan Amelia tadi tentang pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan atau penggalian, kemudian pengolahan. Perhatikan, pertama pencarian, penambangan atau penggalian, kemudian pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Nah, jadi penjualan artinya bahwa kalau dijual berarti menghasilkan uang atau ada nilai ekonomisnya. Oke, itu berdasarkan peraturan pemerintah
aspal, kemudian batu bara, ada uranium, kemudian nikel dan timah. Itu untuk golongan A. Perhatikan ya. Jadi ada pembagian golongan. Ada golongan ini yang golongan A. Kemudian yang golongan B ada besi, kemudian tembaga, ada emas, kemudian ada arsen, kemudian ada logam-logam langka lainnya, kemudian ada berium, ada klorit, kemudian ada yodium. Nah, ini yang golongan B. Berikut yang golongan C. Bahan kalian golongan C terkait nitrat, asbes, kemudian ada lawas itu, batu permata, pasir kuarsa, kemudian ada batu apung, kemudian ada marmer, ada batu kapur, kemudian di sini ada tanah liat dan pasir. Nah, jadi itu pasir. Nah, kalau kita di sini mungkin adik-adik pernah lihat penambangan pasir. Gimana pernah lihat? Pantai mana biasanya? Proses aktivitas magma dalam perut bumi yang menghasilkan endapan berupa batuan mineral seperti emas, perak, intan, tembaga, besi, nikel dan sebagainya. Nah, dari proses gunung Merapi atau proses magma yang ada di dalam gunung Merapi itu bisa menghasilkan endapan tambang. Kemudian yang berikut proses eksternal atau eksogen atau dari luar. Kalau endogen dari dalam perut bumi, kalau eksogen dari luar. Nah, adalah pada proses pembusukan organisme dan adanya pengaruh iklim. Nah, kemarin tadi iklim disebutkan, kemudian sinar matahari, angin, dan air yang menghasilkan endapan mineral yang terperangkap dalam perut bumi seperti minyak bumi dan gas alam. Oke, itu tadi tentang proses terjadinya bahan tambang atau pertambangan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Video Vulkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sebaran tambang di Indonesia. Nah, sebelumnya jangan lupa. Baik, tadi tentang sebaran bahan tambang yang ada di Indonesia. Oke, nah sekarang yang nomor 1 ke 1, yang nomor 2 ke 2, yang ketiga kemudian ketiga, yang keempat, yang kelima. Ya, silakan. Oke, perhatikan yang ada dalam lembaran NKP di situ. Coba perhatikan. Nah, di lembaran NKPD yang ada pada hari ini sekalian, itu pertama kompetensi dasar yang akan kita laksanakan adalah menganalisis sebaran dan pengenalan sumber daya alam pertambangan. Nah, ada indikatornya menganalisis potensi persebaran sumber daya alam pertambangan Indonesia. Nah, langkah kerjanya pertama, perhatikan di situ. Carilah jenis-jenis barang tambang di Indonesia pada pulau di bawah ini. Nah, jadi kelompok 1 itu Pulau Sumatera, perhatikan. Kelompok 2 Pulau Jawa, kelompok 3 Pulau Sulawesi, kelompok 4 Pulau Kalimantan, dan kelompok 5 adalah Pulau Papua. Nah, kemudian yang berikut, analisislah manfaat dari masing-masing barang tambang tersebut. Nah, misalnya di Pulau Sumatera ada misalnya batu bara. Nah, manfaatnya itu apa? Ya kan? Nah, jadi kemudian faktor yang mempengaruhi persebarannya ada tadi di tayangan tadi yang telah kita lihat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa semua? Ya kan? Kemudian yang berikut yang ketiganya, faktor yang mempengaruhi persebarannya. Faktor apa yang mempengaruhi persebarannya? Oke, baik, saya berikan waktu.
Tetap kelompok 3, 2, kelompok 4. Oke, kelompok 5 silakan. Oke, sambil yang lain menyelesaikannya, oke, perhatikan dari kelompok 5 mencoba memaparkan tentang hasil pekerjaan mereka dari apa yang telah mereka kerjakan pada LKPD tentang sumber daya alam pertambangan yang ada di Papua. Oke, silakan kelompok 5. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas yang telah diberikan oleh Pak Guru, yaitu yang pertama menjelaskan mensebutkan hasil jenis barang tambang, yang kedua manfaat, yang ketiga faktor yang mempengaruhi persebarannya. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan manfaat, jenis hasil barang tambang, dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis hasil barang tambang dari Pulau Sumatera itu ada batu bara, biji nikel, dan perak. Manfaatnya Oke, silakan. menjadi bahan utama batu bara, pembangkit listrik, komponen perangkat teknologi, hingga Oke, perhatikan. perangkat rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi persebaran batu bara di antaranya sedimentasi, morfologi, dan kontrol struktur yang berkembang pada daerah penelitian maupun sekitarnya. Biji nikel manfaatnya pembuatan peralatan dapur, pembuatan koin, pembuatan pesawat terbang, pembuatan alat-alat medis, pembuatan bahan kosmetik, dan pembuatan reaktor nuklir. Faktor yang mempengaruhi persebaran biji nikel membuat kadar dan ketebalan lapisannya tidak tersebar merata. Perak manfaatnya sebagai koleksi perhiasan, sebagai pembuatan uang logam, sebagai bahan industri, sebagai bahan bagi pembuatan medali, dan sebagai aset investasi. Faktor yang mempengaruhi persebaran perak tergantung dari lokasi dan unsur morfologi pembentukan lapisan tanah di lapis utama. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk jenis-jenis barang tambang atau pertambangan yang ada di Indonesia itu sudah kita bisa analisis satu persatu bahwa di setiap pulau itu memiliki keanekaragaman jenis tambang yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi dan keadaan dari daerah tersebut. Ya, yang pertama itu adalah keanekaragaman sumber dayanya itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah letak geografisnya dari suatu wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tantangan terhadap lingkungan. Apakah di daerah itu bisa dikembangkan atau bisa ada bahan tambang tersebut, pengaruhnya itu ke hasil pendapatan dari suatu daerah atau negara dengan adanya hasil tambang tersebut. Kemudian kontribusi ekonomi atau perekonomian bagi pembangunan. Kemudian yang berikutnya adalah di mana pentingnya pengelolaan pertambangan itu harus disesuaikan dengan keadaan yang ada di daerah tersebut sehingga pemanfaatan pertambangan itu akan berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi tentang kesimpulan dari beberapa hasil pertambangan yang ada di Indonesia yang dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya pada proses ini dari materi yang ada kita akan coba mengevaluasi
hasil dari yang didapatkan oleh adik-adik sekalian mengenai tentang pertambangan tadi, baik dari prosesnya maupun dari persebarannya yang ada di Indonesia. Baik, kita evaluasi tentang materi pada hari ini. Satu pertanyaan untuk semua pada kegiatan hari ini, siapa yang mungkin bisa menjawab tentang materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Yang pertama, Bapak bisa jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi persebaran sumber daya alam. Apa semua faktornya? Silakan. Ya. Oke, silakan. Siapa yang bisa jawab? Kami ada tentang faktor yang mempengaruhi sumber daya alam. Oke, silakan. Coba. Siska. Faktor yang mempengaruhi sebaran sumber daya alam pertambangan di suatu wilayah yaitu lokasi, bantuan, dan struktur geologi suatu wilayah memainkan peran penting dalam penentuan keberadaan sumber daya alam. Misalnya endapan mineral seringkali terkait dengan formasi batuan tertentu atau ikatan dan patahan dalam struktur geologi. Ya, formasi dari batuan. Nah, itu tadi bagaimana proses terjadinya para tambang itu dipengaruhi oleh formasi dari batuan induk atau batuan yang ada di suatu daerah, sehingga barang tersebut bisa dikatakan sebagai barang tambang yang ada di suatu daerah tersebut yang bisa menghasilkan nilai ekonomisnya. Baik, untuk selanjutnya untuk pembelajaran kali ini pada materi pertambangan pada hari ini kita sudah selesai untuk materi kali ini, dan untuk berikutnya kita nanti akan masuk kepada materi selanjutnya masih dengan tentang persebaran dalam tambang yang ada di Indonesia. Nah, jadi sumber daya alam itu kan ada banyak, ya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Sehingga untuk kali ini adalah materi pertambangan, dan selanjutnya untuk pertemuan berikut kita akan membahas mengenai materi tentang kelautan. Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.